Semua orang merasa ini sangat tidak nyata. Putra kandung dari Hani Qin yang adalah salah satu dari 3 pemimpin besar keluarga Qin, langsung mati di tempat diserang oleh Eric Ling. Adegan ini sungguh menggemparkan. Jika bukan dilihat dengan mata sendiri, siapa yang percaya akan terjadi hal begini di dunia ini? Melihat adegan ini, semua orang keluarga Su merasa seperti mimpi. Daniel Su membelalak bengong, kepalanya pusing. Jordi Qin mati begitu saja diserang oleh Tuan Ling. Bahkan dibunuh di depan Hani Qin dan Aaron Qin. Tuan Ling ini tantang keluarga Qin secara terang-terangan. Aku rasa Tuan Ling tidak seperti orang yang gegabah, kali ini kenapa melakukan tindakan yang begitu bodoh dan cari mati. Chandra Su juga kaget sekali, keluarga Qin adalah pemimpin dari 5 keluarga besar Zonghai, tiran di Zonghai yang tidak pernah ditantang. Hari ini Tuan Ling ini berani sekali memecah rekor. Masih membicarakan norma aturan dengan keluarga Qin. Sungguh lelucon besar. Nenek Su juga gemetaran melihatnya. Keluarga Qin dan keluarga Tang seperti langit dan bumi. Tuan Ling bisa taklukkan keluarga Tang, tetapi pasti tidak mungkin bisa taklukkan keluarga Qin kan. Kali ini dia bunuh putra Hani Qin, keluarga Qin pasti tidak akan ampuni dia. Tuan Ling pasti mati. Semua orang keluarga Su menatap Eric Ling seperti melihat orang yang akan mati. Mereka ingin sekali Tuan Ling segera mati di tangan keluarga Qin. Karena keluarga Su berkali-kali membuang Winda Su, ini sama saja bermusuhan dengan Tuan Ling. Begitu Tuan Ling mati, hati mereka barulah bisa tenang. Namun perkataan dan perbuatan Eric Ling, sungguh mengguncang hati semua orang keluarga Su. Hani Qin berteriak, "Ah! Beraninya kamu bunuh putraku. Aaron, Andi, bunuh dia. Hancurkan dia sampai berkeping-keping." Aaron Qin melangkah maju, "Andi, aku serang dia dari depan, kamu serang dia dari samping, kita bunuh dia sama-sama." Aaron Qin sangat yakin dengan kekuatannya sendiri. Murid dari Fendi Qin, di usia mudanya sudah mencapai tingkatan master ilmu bela diri. Meski biasanya sangat jarang aktif di dunia tinju, tetapi juga tersohor di dunia ilmu bela diri. Dijuluki dengan The Flying Dragon, juga disebut sebagai harapan keluarga Qin di hari kelak. Aaron Qin yang begini tentu sangat percaya diri. Namun setelah berjalan beberapa langkah, dia menyadari Andi Qin tidak mengikutinya. Aaron Qin memelototinya, "Andi, kenapa kamu tidak ikut?" Andi Qin menundukkan kepala, "Tuan muda, maaf, hari ini aku tidak bisa ikut." Aaron Qin berkata dengan dingin, karena dia adalah kepala keluarga dari keluarga Tang. "Kamu jangan lupa, meski kamu adalah ketua dari pasukan pengaman keluarga Tang, tetapi pasukan pengaman itu berasal dari pinjaman keluarga Qin. Kamu tidak boleh kacang lupa kulit." Andi Qin berkata, "Bukannya kacang lupa kulit, tetapi kita maju bersama-sama juga bukan lawannya Tuan Ling." Aaron Qin acuh tak acuh, meninggikan orang lain, malah menjatuhkan diri sendiri. "Setidaknya kamu juga adalah ketua dari pasukan pengaman keluarga Tang, bagaimana bisa berkata seperti ini?" Andi Qin bersikap teguh, tidak melangkah keluar sedikit pun, "Kecuali ayahmu ada di sini, kalau tidak, tidak ada orang yang bisa menggoyahkan dia." "Tuan muda, sudahlah." Aaron Qin berkata dengan dingin, "Andi Qin, otakmu kemasukan air. Orang ini baru saja bunuh adik sepupuku, bagaimana bisa aku ampuni dia?" Andi Qin bersoja, "Tuan muda, yang seharusnya saya ingatkan juga sudah saya ingatkan. Selanjutnya harus memilih bagaimana, tergantung pada Anda sendiri. Saya tidak akan turun tangan pada Tuan Ling." Andi Qin berkata dengan sangat serius. Kesan yang Eric Ling tinggalkan padanya sungguh terlalu mendalam. "Bagus, Andi Qin, kamu tunggu saja. Setelah masalah ini selesai, lihat bagaimana aku beresi kamu begitu pulang." Aaron Qin mendengus, "Tante, setelah pulang nanti, langsung turunkan Andi Qin dari posisi ketua pasukan pengaman." Terhadap penolakan Andi Qin, Aaron Qin juga tak berdaya. Kedudukan Andi Qin di keluarga Qin tidaklah rendah. Meski Aaron Qin juga tidak boleh menindaknya dengan semena-mena. Tetapi jika Aaron Qin bertekad ingin menentang Andi Qin, tetap ada banyak cara.
Han Qin melirik Andi Qin dengan dingin. Andi Qin, jangan lupa, kamu adalah orang keluarga Qin. Sekarang ada orang yang tantang keluarga Qin, bagaimana bisa kamu menjadi kura-kura di balik tempurung? Andi Qin bersoja, CEO Qin, bukannya saya ingin menjadi kura-kura di balik tempurung, tetapi ada sebagian hal, tidak bisa saya lakukan. Ada sebagian orang, tidak sanggup saya lawan. Han Qin berkata dengan dingin, hanya sekedar Tuan Ling saja, apanya yang tidak sanggup dilawan. Andi Qin berkata, sebelumnya Master Effendi Sun dan Master Tito Ye pun kalah di tangan Tuan Ling, hari ini, kita tidak punya kemampuan untuk taklukkan Tuan Ling, jika dipaksa, akan celaka. Lancang. Han Qin berkata, sejak kecil Aron sudah belajar ilmu bela diri dengan abang, yang dia pelajari adalah tinju singgi yang diwariskan dari Raja Zonghai. Sekarang ilmu tinjunya sudah mapan, mulai mempunyai nama sendiri di dunia ilmu bela diri, unggul di antara para generasi muda. Meski Master Effendi Sun, juga tidak ada apa-apanya di depan Aron. Hanya sekedar Tuan Ling saja, semakin tidak ada apa-apanya. Andi Qin, kamu ini mengkhianati keluarga Qin, tunggu saja diberi hukuman setelah pulang nanti. Sudah aku sampaikan sebisanya, CEO Qin silahkan saja. Andi Qin tetap berpegang teguh pada pendapatnya sendiri. Han Qin berkata dengan dingin, Aron, Andi Qin hanya menakut-nakuti saja, kamu tidak perlu hiraukan, langsung saja bunuh Tuan Ling. Bok, Tante. Aron Qin melirik Andi Qin dengan dingin, kamu kira tanpa kamu Andi Qin, aku tidak bisa bunuh dia. Sungguh lelucon. Andi Qin bersikeras tidak ingin turun tangan, maka Aron Qin hanya bisa beraksi sendirian, bocah, meski kamu sudah kalahkan Japri Tang, Tito Ye dan Effendi Sun ketiga master ilmu bela diri itu, memangnya kenapa? Hari ini aku akan membuatmu paham, semua prestasi itu hanya angin belaka di depan aku Aron Qin. Bunuh kamu, aku saja sudah cukup. Aron Qin melangkah maju. Badan Aron Qin mencondong ke belakang, lalu melontar seperti anak panah yang ditembakkan, dengan ganas menyerbu ke arah Eric Ling. Oh, Spear to Fist, inilah esensi dari tinju singgi. Tak disangka kamu memang sudah kuasai sedikit. Eric Ling bersikap tenang, dia menangkis dengan tangan kanan. Pum, Aron Qin yang menerjang kemari langsung terlontar seperti bola. Namun Eric Ling juga mundur setengah langkah, tatapannya memberat, punya sedikit kemampuan juga. Tetapi kamu begini, masih sangat jauh untuk menjadi lawanku. Spear to Fist pun berhasil ditangkis. Aron Qin mundur belasan langkah baru berdiri stabil, dia merasa tulang dan saraf di sekujur tubuhnya hendak remuk. Kekuatan dari tangkisan, bisa semengerikan itu. Bagaimana bisa? Aron Qin mendongak menatap Eric Ling, dalam tatapannya penuh dengan rasa takut. Meski Tuan Ling memakai masker, tetapi kelihatannya juga hanya 20-an tahun. Umurnya sama dengan dia, bagaimana bisa kekuatan Eric Ling sekuat ini? Dalam hati Aron Qin tidak terima. Spear to Fist, bukan digunakan begitu. Eric Ling mengangkat tangan kanan dan dikepal, tinju singgi terdiri dari drilling, chopping, crossing, exploding dan cruising. Tinju singgi ini keras, Spear to Fist. Dikatakan latihan jurus seperti mendaki gunung, peningkatan selangkah seperti setingkat langit. Elbow Strike, Iron Mountain Lion, dan Stalking Tiger. Esensi yang sesungguhnya adalah dividing, stabilize, dan link, serta menyerang kuat dari samping. Spear to Fist yang sesungguhnya adalah seperti ini. Di tengah bicara, kepalan tangan kanan Eric Ling mendadak menghantam keluar seperti tembakan meriam. Permukaan lantai pun bergetar. Meski orang di sekitar sama sekali tidak paham dengan ilmu bela diri, mereka juga menarik napas dingin begitu melihat adegan yang menggemparkan ini. Badan Eric Ling melesat di lantai seperti binatang buas yang lepas dari kekangan, langsung menghantam badan Aron Qin. Pum! Bagai bola meriam yang menghancurkan tembok, Aron Qin langsung terbang keluar dan muntah darah. Dia terhempas ke lantai dan terseret ke belakang, lalu terbang keluar dari aula, menghantam sebuah gunung palsu di halaman. Debu berkepul-kepul, dan permukaan tanah bergetar.
Saat Aron Qin bangkit lagi, sudah berlumuran darah segar, dia terhuyung dan tidak bisa berdiri. Dengan ketakutan dia merebah di permukaan tanah, sama sekali tidak berani menatap mata Eric Ling. Dia sangat jelas, tadi jika bukan Eric Ling yang menarik serangan dengan tepat waktu, dia sudah mati. Melalui pertarungan ini, jiwa Aron Qin sudah melayang, dia tahu dirinya sungguh bukan lawan Eric Ling. Mereka berdua tidak berada pada satu tingkatan. Hani Qin dan Aron Qin pun sepenuhnya tercengang. Aron Qin merebah di permukaan tanah, sama sekali tidak berani mendongak, jelas-jelas bocah ini seumuran denganku, bagaimana bisa dia begitu kuat? Ini, sungguh menakutkan. Hani Qin menggertak gigi, abang bahkan berkata kamu punya 30% dari kekuatannya, sudah cukup untuk menjadi pemimpin di antara generasi muda. Tetapi tak disangka orang ini lebih hebat darimu. Kelihatannya, aku telah meremehkan orang ini. Aron Qin bertampang panik dan takut, Tante, sekarang kita harus bagaimana? Hani Qin berkata, kelihatannya hari ini kita tidak bisa taklukkan dia, harus direncanakan dengan matang. Lalu Hani Qin menghampiri Eric Ling dan menatapnya dengan dingin, Tuan Ling memang punya sedikit kehebatan. Tetapi hari ini kamu telah bunuh putraku, utang darah ini tidak akan tuntas. Keluarga Qin tidak akan ampuni kamu begitu saja. Hari ini tidak bisa taklukkan kamu, adalah kelalaian aku. Kelak, api amarah keluarga Qin pasti akan meluap dan musnahkan kamu. Eric Ling berdiri dengan tangan di belakang, Hani Qin, kamu tidak layak untuk tuntaskan dendam denganku. Lain hari suruh abangmu Fendi Qin yang datang sendiri untuk bicarakan denganku. Ingat, kedepannya jika ada masalah, langsung saja datang mencariku. Jika berani tindas keluargaku lagi, aku pasti akan menumpaskan keluarga Qin, biar keluarga Qin sepenuhnya hilang dari dunia ini. Eric Ling berkata dengan dingin. Sebelumnya saat melihat Jordi Qin menaboki Rani Zhou, Eric Ling memang sudah marah besar. Jiwa membunuhnya pun bangkit. Eric Ling berbalik badan kembali ke sisi Windasu. Dia menggendong Rani Zhou dan berjalan di tengah orang-orang. Orang yang ingin aku lindungi, siapa yang berani tindas? Kubunuh dia. Eric Ling pergi. Hanya meninggalkan bayangan punggung yang gagah menggentarkan. Eric Ling, aku Hani Qin tidak akan selesai denganmu sampai mati. Keluarga Qin dan kamu, tidak akan tuntas. Hani Qin berteriak ganas ke arah bayangan punggung Eric Ling. Pada akhirnya, Hani Qin membawa jasad Jordi Qin pergi dengan mata berlinang. Aron Qin juga perlahan-lahan meninggalkan villa keluarga Su dengan dipapah oleh anak buah. Di halaman, hanya tersisa orang-orang keluarga Su. Nenek Su menghela napas lega, Tuan Ling dan keluarga Qin sudah bermusuhan total. Benar-benar tak disangka Tuan Ling ini begitu tegas. Langsung bunuh Jordi Qin di depan muka Hani Qin. Keluarga Qin pasti tidak akan ampuni dia. Daniel Su sampai sekarang masih gemetaran, pertarungan antar tokoh besar, benar-benar menakutkan sekali. Tuan muda orang kaya pun mati begitu saja. Di seluruh kota Zonghai, juga hanya Tuan Ling yang berani bunuh Jordi Qin di depan umum. Kali ini keluarga Su kita sekali lagi memilih untuk mengkhianati Winda Su, apakah kita salah? Chandra Su berkata dengan teguh, pilihan kita tidak salah. Meski Tuan Ling memimpin keluarga Tang dan keluarga Ma, juga pasti tidak mungkin adalah lawan dari keluarga Qin. Kita berbuat seperti ini, adalah untuk menyelamatkan diri. Nenek Su berkata, benar kata Chandra Su. Tuan Ling tidak mungkin memenangi keluarga Qin. Jika hari ini kita tidak memilih untuk menyerahkan Winda Su, habislah keluarga Su kita. Di rumah sakit Husada, Rani Zhou masuk rumah sakit, dia berbaring di atas kasur bangsal setelah menjalani operasi, untuk pemeliharaan tubuh. Selama perawatan beberapa hari, kondisi luka Rani Zhou sudah membaik banyak. Dalam beberapa hari ini, Winda Su terus berjaga di bangsal. Melihat Rani Zhou sudah jauh lebih baik, barulah dia lega. Setelah peristiwa itu, Winda Su mengirim pesan pada Eric Ling, terima kasih, besok siang, restoran Ancient, aku traktir kamu makan. Eric Ling hanya membalas, tidak perlu.
Keesokan siangnya, Winda Su datang ke restoran Ancient di Danau Jatih dan memesan sebuah ruangan privat. Dia menunggu selama seharian, sampai larut malam. Eric Ling juga tak kunjung datang. Eric Ling, benarkah kamu ingin begitu kejam padaku? Jelas-jelas kamu peduli padaku. Kenapa kamu tidak mau temui aku? Winda Su merasa hatinya sangat sakit. Winda Su adalah wanita yang kuat, dia menyeka air mata, lalu kembali fokus dalam pekerjaan. 1 bulan kemudian, rumah sakit di distrik Marina dinamakan Rumah Sakit Husada Pusat. Resmi dibuka dengan meriah. Pembukaan kali ini, sungguh spektakuler. Menggemparkan seluruh distrik Marina. Nama reputasi Rumah Sakit Husada juga sudah mencapai masa kejayaan yang belum pernah ada sebelumnya. Dengan adanya kerjasama dari Misty Group, Rumah Sakit Husada sudah memenuhi kualifikasi sebagai rumah sakit tingkat 3A. Mendengar kabar ini, semua orang keluarga Su sangat gundah. Untungnya perkembangan obat-obatan herbal berjalan dengan lancar, mereka yakin masa depan keluarga Su pasti akan cerah benderang. 1 bulan lagi telah berlalu, Rumah Sakit Husada telah mengakuisisi 2 rumah sakit besar komprehensif tingkat 3 yang lain di distrik Marina, sepenuhnya memonopoli pasar medis dan obat-obatan di distrik Marina. Agar dapat mengelola semua sumber daya medis dan obat-obatan ini dengan lebih baik, Rumah Sakit Husada mendirikan sebuah perusahaan yang dinamakan Sentosa Group. Rumah Sakit Husada mengerahkan seluruh aset medis dan kedokteran ke dalam Sentosa Group di saat bersamaan. Rumah Sakit Husada mendirikan sebuah anak perusahaan untuk pemasaran produk obat-obatan, yaitu Apotek Sentosa. Dalam waktu 1 bulan yang singkat, Apotek Sentosa sudah membuka ratusan cabang di distrik Marina, memonopoli pemasaran produk obat-obatan di distrik Marina. Dari 13 distrik di Zhonghai, pasar obat-obatan dari salah satu distrik pun dimonopoli total oleh Rumah Sakit Husada. Semua orang keluarga Su sudah merasa tidak tenang. Perkembangan Sentosa Group terlalu pesat sekali. Namun nenek Su merasa keluarga Su memiliki fondasi yang kuat mendalam. Dengan keviralan proyek herbal, perkembangan keluarga Su akan sangat cepat. Sentosa Group tetap tidak dapat mengancam fondasi keluarga Su. Sampai hari ini, Sentosa Group mengumumkan penggabungannya dengan Misty Group. Seluruh Misty Group dileburkan ke dalam Sentosa Group. Setelah penggabungan, tidak ada lagi Misty Group di dunia ini. Sementara Sentosa Group langsung melonjak menjadi perusahaan medis dan obat-obatan nomor 1 di Zhonghai. Presdir dari Sentosa Group, tepat adalah Winda Su. Putri di luar nikah yang dulunya berulang kali dibuang dan dikhianati oleh keluarga Su, akhirnya menjadi saingan terbesar dari perusahaan Su. Saat mendengar kabar ini, semua orang keluarga Su pun tercengang. Nenek Su bergegas menggelar rapat besar keluarga di malamnya, untuk mendiskusikan siasat. Bagi keluarga Su, penggabungan antara Sentosa Group dan Misty Group sungguh seperti sebuah bom yang meledak, menimbulkan guncangan besar. 2 bulan yang lalu, laba bulanan keluarga Su sudah mencapai 70% dari Misty Group. Serta dengan mengandalkan perkembangan yang pesat dari proyek herbal, kesenjangan laba dari kedua grup ini terus mengecil. Pada bulan lalu, laba bulanan perusahaan Su sudah hampir mencapai 90% dari Misty Group. Berdasarkan perkiraan nenek Su dan Daniel Su, paling lama bulan depan, laba perusahaan Su sudah bisa melampaui Misty Group, menjadi perusahaan obat-obatan nomor 1 di Zhonghai. Menjadi perusahaan obat-obatan nomor 1 di Zhonghai, ini merupakan impian dari 3 generasi keluarga Su. Keluarga Su yang dipimpin oleh nenek Su dan Daniel Su sudah akan melampaui Misty Group, awalnya perusahaan Han, pada bulan terakhir ini, dan membawakan kehormatan nan besar bagi keluarga Su. Namun tepat saat ini, Misty Group mengumumkan penggabungannya dengan Sentosa Group. Hasil paling signifikan adalah merek perusahaan dari Misty Group ditiadakan, digantikan oleh Sentosa Group. Labanya meningkat 10% di atas fondasinya Misty Group. Hal ini pun menunda waktu keluarga Su dalam mewujudkan targetnya. Nenek Su sangat khawatir, dia berulang kali menegaskan, harus percepat perkembangan perusahaan Su kita,
terus perluas saluran pemasaran, usahakan laba bulanan kita bisa melampaui Sentosa Group dalam 2 bulan. Berjuang untuk posisi perusahaan obat-obatan nomor 1 di Zhonghai, keluarga Su kita bertekad bulat. Perkataan Nenek Su memberi keyakinan yang sangat besar bagi semua orang keluarga Su. Daniel Su juga tersemangati, nenek punya tekad seperti ini, adalah rezeki keluarga Su kita. Keluarga Su kita tidak pernah begitu dekat dengan puncaknya seperti saat ini. Awalnya bulan depan sudah bisa melampaui Misty Group, tetapi tak disangka Tuan Ling langsung melebur Misty Group dengan Sentosa Group. Kelihatannya Tuan Ling sangat memandang berat Winda Su. Persaingan kita dengan Misty Group, malah menjadi persaingan dengan Sentosa Group. Saingan terbesar kita juga berubah dari keluarga Han menjadi Winda Su, sungguh lelucon. Ekspresi semua orang sangat tidak enak dipandang. Tidak ada yang menyangka, Winda Su yang biasanya dipandang hina oleh semua orang, bahkan menjadi saingan terbesar dari keluarga Su. Memegang kuasa mutlak dari Sentosa Group. Saat ini bahkan berada di atas keluarga Su. Ini sungguh adalah tamparan muka bagi mereka. Nenek Su berkata, aku juga tidak menyangka Tuan Ling ternyata begitu memandang berat Winda Su si wanita simpanan ini. Tidak peduli Winda Su telah menyinggung keluarga Tang atau keluarga Qin. Tuan Ling pun menangkal semua badai angin untuknya dengan tanpa ragu. Winda Su si wanita simpanan ini, bobotnya begitu besar dalam hati Tuan Ling. Dulu entah berapa kali saat Winda Su bermasalah dengan keluarga besar, Nenek Su selalu mengira Tuan Ling tidak akan melawan keluarga besar demi seorang wanita simpanan saja. Akan tetapi, Tuan Ling berkali-kali membantu Winda Su menyelesaikan kesulitan, tanpa menghiraukan segalanya. Bahkan rela membeli seluruh perusahaan Han dan diberikan pada Winda Su. Winda Su juga menjadi penguasa dari perusahaan obat-obatan nomor 1 di Zhonghai dalam waktu yang begitu singkat. Sungguh membuat orang iri. Tuan Ling baik sekali terhadap Winda Su, saking baiknya membuat semua orang keluarga Su iri. Ketinggian Winda Su sekarang, serta harta dan kedudukan yang dia miliki, jauh melampaui siapapun dari keluarga Su, termasuk Nenek Su. Daniel Su menggertak gigi, Winda Su kira dengan memeluk kaki Tuan Ling sudah bisa menginjak di atas keluarga Su kita, dia salah. Keluarga Su kita hendak melampaui Sentosa Group, menduduki posisi nomor 1 dalam bidang medis dan obat-obatan di Zhonghai. Saat ini Boni Su berkata, Nenek, kita benar-benar mau berdiri di pihak lawan Winda Su. Nenek Su melirik Boni Su dengan sangat remeh, kenapa, kamu punya pendapat bagus. Boni Su berkata, aku hanya merasa Sentosa Group milik Winda Su sedang maraknya saat ini, kita bisa kerjasama, tetapi tidak boleh menjadi lawannya. Kalau tidak, keluarga Su kita akan rugi besar. Chandra Su langsung menegur, Boni Su, diam kamu. Sekarang keluarga Su kita sudah akan mencapai puncaknya, bagaimana bisa kamu meninggikan orang lain, malah menjatuhkan diri sendiri. Jika kamu terus menggoyahkan semangat juang orang keluarga Su, aku akan kurung kamu. Chandra Su takut Nenek Su akan menghukum Boni Su, maka dia sendiri yang menegur Boni Su dulu, sambil melihat ekspresi Nenek Su dengan waspada. Daniel Su berkata, Boni Su, kamu sungguh berpandangan pendek. Winda Su di usia yang begitu muda, tiba-tiba mendapatkan perusahaan yang begitu besar, dia sama sekali tidak punya kemampuan untuk menguasai Sentosa Group yang amat besar, cepat atau lambat juga akan terjadi masalah. Nenek Su berkata dengan dingin, benar kata Daniel Su. Ingin menguasai perusahaan besar yang berjumlahkan puluhan ribu orang, Winda Su belum punya kemampuan untuk ini. Meski Sentosa Group memiliki dukungan dari Tuan Ling, tetapi keluarga Su kita yang sudah kuasai teknologi medis baru dengan obat herbal sebagai andalannya, kita ini adalah representasi dari pasar dan masa depan. Sebelumnya kita berinisiatif untuk bekerja sama dengan Winda Su, bermaksud menyerahkan hak kuasa obat herbal padanya, tetapi Winda Su tolak. Ini adalah satu-satunya kesempatan dia untuk melampaui kita. Sayangnya dia putuskan sendiri. Laba bulanan perusahaan Su kita sudah mencapai 70% lebih dari Sentosa Group, kenapa kita tidak bisa melampauinya? Boni Su berkata,
Nenek, Winda Su hanya boleh dijadikan teman, tidak boleh dijadikan lawan. Ini adalah jalan hidup keluarga Su kita. Nenek Su berkata, kita semua hidup terlalu lama di bawah bayangan gelap perusahaan Han, sudah terbiasa dengan takut dan tunduk. Sudah terlalu lama berlutut, tidak bisa berdiri lagi. Tetapi kali ini, keluarga Su kita bangkit berdiri dengan kemampuan sendiri. Aku Jessie Liu, pasti akan melaksanakan hal yang tidak tercapai oleh kakek Su dalam seumur hidupnya. Aku akan memimpin keluarga Su mendaki ke puncak, menjadi perusahaan nomor 1 dalam bidang obat-obatan di Zhonghai. Semua orang tersemangati, mereka bertepuk tangan dengan meriah. Nenek Su juga menjadi congkak, aku umumkan, berikutnya tidak peduli apa yang Sentosa Group lakukan, kita harus bertentangan dengannya. Dalam 2 bulan ini, tambah 30% target pemasarannya. Harus mencapai target labanya dalam 2 bulan ini untuk melampaui Sentosa Group. Bok, nenek, ada nenek sendiri yang memegangi kekuasaan, dalam 2 bulan ini pasti bisa melampaui Sentosa Group. Hahaha, keluarga Su kita sebentar lagi akan menjadi puncaknya dalam dunia obat-obatan di Zhonghai. Dipikir saja sudah menggairahkan. Penggabungan Sentosa Group dan Misty Group merupakan hal besar yang menggemparkan di seluruh dunia bisnis kota Zhonghai. Bahkan Winda Su sendiri juga tidak punya persiapan hati. Rumah sakit di distrik Marina yang dia kelola memiliki nama reputasi yang bagus, umpan balik dari masyarakat yang bagus, dan labanya juga sangat menggembirakan. Kemudian dia mendirikan Sentosa Group, perkembangannya juga sangat bagus. Dari semua aspek ini, bisa dilihat talenta Winda Su yang luar biasa dalam bidang bisnis. Namun jika Sentosa Group dibandingkan dengan Misty Group, bagaikan aliran sungai dan lautan. Entah berapa banyak orang yang curiga apakah Winda Su mampu mengelola Misty Group yang amat besar ini. Di awal penggabungan, suara orang-orang yang curiga sangat besar. Bahkan Fuad Jiang dan Larry Chen mereka juga mencurigai kemampuan Winda Su. Perkembangan keluarga Su terlalu pesat, langkah penggabungan ini adalah tindakan tak berdaya. Akan tetapi, Larry Chen dan Fuad Jiang menyadari bahwa kekhawatiran mereka berlebihan. Meski mengelola Sentosa Group yang amat besar, Winda Su juga tidak kewalahan. Dalam setengah bulan dia memegang kekuasaan, Sentosa Group beroperasi dengan lancar. Hati anggotanya teguh, berbagai proyek juga berjalan dengan terstruktur. Sudah melewati masa transisi dengan mapan. Sebagai Dewan Direksi Sentosa Group, Fuad Jiang dan Larry Chen membantu Winda Su dalam masa transisi selama setengah bulan ini. Mereka pun memiliki pengenalan baru terhadap Winda Su. Dengan demikian, mereka bisa lepas tangan dengan tenang. Larry Chen langsung mencari Fuad Jiang, dia sangat terhibur, benar-benar tak disangka, Nona Su ternyata adalah jenius di bidang bisnis, begitu mudah sudah bisa kelola perusahaan yang begitu besar. Sungguh membuat orang takjub. Fuad Jiang berkata, iya. Awalnya aku juga menyangka kemampuannya begitu unggul, serta sangat bisa menahan kesulitan. Dalam beberapa bulan ini, dia selalu lembur sampai subuh. Masa depannya kelak, tak terukur. Larry Chen berkata, sekarang Nona Su sudah melewati masa transisi, sudah bisa kelola Sentosa Group dengan leluasa. Tetapi keadaan Sentosa Group saat ini tidak begitu menggembirakan, utamanya adalah karena persaingan dahsyat dari perusahaan Su. Jika Sentosa Group tidak dapat menaklukkan perusahaan Su, masa depannya memprihatinkan. Fuad Jiang berkata, kerangka utama Sentosa Group berasal dari perusahaan Han yang dulu. Perusahaan Han sudah menduduki posisi perusahaan obat-obatan nomor 1 di Zhonghai selama bertahun-tahun. Dalam beberapa bulan terakhir, pemilik perusahaan Han silih berganti, dan tak hentinya mengalami kemunduran. Jika pada akhirnya dilampaui oleh perusahaan Su, nilai dari Sentosa Group akan merosot drastis. Kelak jika ingin bangkit kembali, juga sangat sulit. Larry Chen mendesah, sejak mengembangkan obat herbal, keluarga Su mengembangkan sistem perawatan medis yang canggih. Itu adalah sistem perawatan medis yang paling canggih di dunia medis dan obat-obatan kota Zhonghai saat ini,
berhasil mengalahkan sebagian besar pasar medis. Para rumah sakit berbondong-bondong mengeluarkan dana besar untuk menerapkan sistem perawatan medis ini. Dengan mengandalkan sistem perawatan medis ini, laba dari keluarga Su terus berlipat ganda dalam setengah tahun. Sekarang hampir sudah setara dengan Sentosa Group. Berikutnya, tekanan Nona Su tidaklah kecil. Fuad Jiang berkata, persaingan seperti ini, kita juga tidak bisa bantu apa-apa. Berikutnya, semua hanya bergantung pada Nona Su. Tetapi aku tidak paham, dalam 2 bulan ini Tuan Ling tidak bagaimana menampilkan muka. Nona Su sudah berkali-kali mencari kita, ingin menemui Tuan Ling, tetapi ditolak oleh Tuan Ling. Ada apa ini? Larry Chen berkata, mungkin ada masalah pada percintaan mereka, masalah seperti ini tidak bisa kita campur tangan. Fuad Jiang mendesah, Nona Su, selama ini dalam hatinya sangat menderita. Dia adalah wanita baik, semoga Tuan Ling bisa memperlakukannya dengan baik. Larry Chen berkata, iya. Kita menjabat sebagai dewan direksi, maka kita harus bantu Nona Su memenangkan persaingan dengan keluarga Su. Di rumah gaya si Heyuan di Danai Jati, Eric Ling sudah bertapa selama 2 bulan, selain keluar untuk membeli bahan makanan di saat lapar, dia hampir tidak pernah keluar rumah. Di tengah ini, keluarga Qin juga tidak datang mencari Eric Ling. Kematian Jordi Qin waktu itu, sepertinya sudah dilupakan oleh keluarga Qin. Dalam waktu ini selain bertapa, Eric Ling masih sedang menunggu seseorang. Bloody Mary. Dikatakan sedang menunggu Bloody Mary, lebih baik dikatakan sedang menunggu Bella Su. 18 peluru yang tersisa dalam tubuh Eric Ling sangat menghambat peningkatan kekuatan Eric Ling, juga membawakan penderitaan yang amat besar. Eric Ling ingin sekali kondisi lukanya lekas pulih. Karena ada terlalu banyak hal yang harus dia lakukan. Hari ini, Laurie Jiang mengetuk pintu kediaman Eric Ling, membawakan sebuah undangan. Tuan, maaf mengganggu. Laurie Jiang sangat hormat. Eric Ling duduk bersila di kamar. Dia berkata dari dalam, ada apa? Laurie Jiang berkata, keluarga Qin minta saya antarkan undangan untuk Anda. Mengundang Anda untuk menghadiri acara jamuan. Eric Ling bertanya, acara jamuan apa? Laurie Jiang berkata, perayaan ulang tahun Jordi Qin. Eric Ling mendadak bangkit berdiri, dia berpakaian rapi lalu membuka pintu kamar. Jordi Qin pun sudah mati, masih rayakan acara ulang tahun. Bukankah ini membuang-buang makanan? Laurie Jiang berkata, mereka mengincar Anda. 2 bulan lebih setelah Jordi Qin mati, keluarga Qin tidak ada pergerakan apa-apa. Sekarang, akhirnya mereka memberikan undangan pada Anda, maksudnya sudah sangat jelas. Eric Ling bertanya, di mana acaranya? Laurie Jiang berkata, Paviliun Gading Gunung Timah. Namanya sedikit familiar. Dalam naluri Eric Ling merasa nama ini sangat familiar. Laurie Jiang berkata, tentu saja. Karena Paviliun Gading Gunung Timah adalah paviliun nomor 1 di Zhonghai. Setiap 3 tahun sekali, dunia ilmu bela diri kota Zhonghai akan mengadakan pertarungan ilmu bela diri di Gunung Timah, lokasinya tepat di Paviliun Gading. Eric Ling langsung terdiam. Laurie Jiang berkata, Paviliun Gading adalah tanah suci dalam dunia ilmu bela diri kota Zhonghai, juga adalah lokasi pertemuan paling berkelas tinggi di dunia ilmu bela diri kota Zhonghai. Keluarga Qin menetapkan lokasinya di Paviliun Gading, jelas ingin merenggut nyawa Tuan. Jamuan kali ini, menurut saya, Tuan tidak boleh pergi. Eric Ling berkata, oh, tempat ini ternyata punya latar belakang yang begitu besar. Laurie Jiang berkata, dulu Raja Zhonghai Charles Ye dan Guru Lan tepat berduel di Paviliun Gading. Setelah pertarungan kali itu, Charles Ye mendapatkan pengakuan dari pakar dunia ilmu bela diri kota Zhonghai, lalu menduduki posisi Raja Zhonghai. Paviliun Gading Gunung Timah merupakan tanah suci dalam dunia ilmu bela diri kota Zhonghai, juga adalah arena duel yang paling sakral dalam dunia ilmu bela diri kota Zhonghai. Mengadakan acara di tempat ini, pasti akan ada insiden berdarah. Menarik, Eric Ling bergairah mendengarnya. Kegairahan terhadap tantangan yang tak diketahui.
Tadi kamu katakan Charles Ye menjadi Raja Zonghai, harus mendapatkan pengakuan dari dunia ilmu bela diri kota Zonghai, terutama pengakuan dari pakarnya. Dalam tatapan Eric Ling penuh dengan kegairahan. Lauri Jiang berkata, iya. Eric Ling berkata, kalau begitu, siapa pakar dari dunia ilmu bela diri? Lauri Jiang berkata, Akademi Bumi Raya dan Akademi Tinju. Lauri Jiang tertegun, lalu dia menambahkan, keluarga Qin menetapkan lokasi jamuan di Paviliun Gading Gunung Timah, itu adalah pertanda akan ada pergerakan besar. Tuan pasti tidak boleh pergi, kalau tidak, kecil sekali peluang hidupnya. Lauri Jiang hendak merobek undangan. Tunggu. Eric Ling merebut undangan di tangan Lauri Jiang. Dia mengamati tulisannya dengan cermat dan mengusapnya dengan pelan. Tulisannya adalah hasil ukiran mikro. Undangan yang dipersiapkan dengan segenap hati, bagaimana bisa dirobek? Eric Ling menyimpan undangan dengan hati-hati. Pergi, tentu harus pergi. Lauri Jiang sangat dilema, tetapi ayah suruh aku datang untuk menghentikan Anda. Ketua Majelis Ma juga tidak setuju Anda pergi menghadirinya. Ini jelas adalah kuburan yang keluarga Qin persiapkan untuk Anda. Jika Anda pergi, bukankah cari mati? Eric Ling berkata, selain aku, Charles Ye juga akan pergi kan? Lauri Jiang berterus terang, iya. Eric Ling berkata, kalau begitu aku semakin harus pergi. Kebetulan aku punya beberapa pertanyaan yang ingin ditanyakan pada Charles Ye.